Jadi di tantra itu semua hal itu suci. Semua hal itu suci. Ibaratnya kalian disuguhi kopi, entah kopinya manis atau pahit, ya kalian minum. Jadi apapun yang muncul, entah itu dualitas negatif, positif, ya kalian harus nikmati. Itu tantra. Kalau kalian tidak mampu menjadi ruang bagi yang positif negatif, ya kalian tidak akan tercerahkan. Itu esensi dari tantra. Ya sama dengan orang berkesadaran dong berarti. Yes, tantra memang tentang kesadaran. Itu awal mula muncul dari mana sih, Mas? Nggak ada yang tahu. Itu yang ngarang ajarannya juga nggak ada yang tahu. Unknown. Tapi kenapa ya para pelakunya itu begitu takut terekspos gitu? Atau mungkin karena kondisi birokrasi kita takut nanti gimana gitu? Karena di Indonesia itu tantra dipandang sebagai Kama Sutra seks. Padahal tidak. Seksnya itu cuma 2% dan tidak nggak jelas. Ya kayak cuma diajarin, ya udah kalau kamu waktu seks ya kamu harus ada, tiap kamu goyang ya kamu harus ada, terus gitu doang loh. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada soal posisi, kamu harus posisinya perempuan di atas atau cowoknya harus gimana, ngangkang atau apa namanya, kaya, nggak ada. Ya, cuma kalian dituntut sadar di setiap gerakan seks, gitu doang. Kalau nggak salah itu cuma 2 sutra. Lainnya ya bahas kesadaran. Oke. Itu Mas, kalau misalnya ini tentang vale ya, vale orgasme itu ada keterkaitan nggak secara esensial dengan misalnya kayak serat Gatholoco misalnya? Nah, kebetulan aku belum pernah baca serat Gatholoco sih. Gitu. Intinya adalah vale orgasme itu adalah ini. Ya kalau dia kan si tokoh ini kan tidak akan mengeluarkan spermanya kalau kemudian tidak ada motif untuk kemudian lahir sebuah kehidupan baru gitu maksudnya. Oh. Jadi ada ini. Jadi bukan hanya sebatas tidak keluar sperma. Intinya aslinya bukan itu. Tapi vale orgasme itu adalah ketika kalian melakukan seks doing, kemudian kalian arahkan ke sex being, identitasnya akan lenyap. Kalian tidak akan teridentifikasi dengan Riko ataupun Sinta. Ketika 2 orang hening, yang ada adalah satu kekosongan. Nah, di situ ada penyatuan. Iya. Di situ cinta mulai mereka. Nah, itu vale orgasme. Oke. Di situ cinta mulai mereka. Keren. Masih ada ya kelas vale orgasme? Masih ya? Iya, teman-teman bisa daftar kelas bersejiwa juga di Ngaji Roso ya sama Mas Riko. Kenapa? Masalahnya apa? Suara ya? Gimana sekarang? Suaranya Mas Riko coba cek. Suaranya Mas Riko masih nggak normal? Aman kan ya? Aman. HP-nya kurang bagus mungkin. Tapi bagus tadi apa yang disampaikan Mas Riko di awal karena buahnya kayak yang galau ya Mas, ketika ada kelas yang bagus gitu terus pengen ikut tapi nggak ada uang gitu tuh. Saya senang sekali dengar penjelasan Mas Riko tadi. Makin kita berusaha ke situ makin terlegitimasi bahwa kita identitas kurang. Nah, iya. Tapi ada juga kasus kayak gini Mas Riko ya. Mau menggebu-gebu pengen dapat uang 1 miliar. Endingnya justru ketipu 250 juta. Tadi ada mbak-mbak sih yang WA saya pesan suara gitu. Kenapa kok bisa begitu Mas Hendra gitu katanya. Intinya ya karena kalian menggebu-gebu. Ketika kalian menggebu-gebu rasanya nggak enak, rasanya di badan sempit, berarti kalian sedang bergerak dari rasa serakah atau kekurangan. Pasti ketipu. Kalau nggak ketipu uangmu hilang gitu. Intinya dari sponsornya apa kita udah bisa ngeliat hasilnya. Dari progresnya itu udah kelihatan. Oh kamu tergesa-gesa, uangmu pasti hilang gitu. Gitu doang hasilnya. Harusnya gimana sponsornya? Ya disadari. Jadi ketika kita mulai serakah nih, mulai terburu-buru, mulai mencari peluang tapi kok rasanya itu kayak urgensi banget. Biasanya kalau urgensi banget tuh di dagu itu kayak agak keras gimana gitu.
Nah, itu yang perlu disadari. Sampai plong baru, intinya kalian perlu diam sebelum ada Kalau misalnya inspirasi untuk kalau bergerak. misalnya yang nggak enak tuh di dagu, berarti cukup dikasih atensi, dirasakan di dagunya Yes. sampai kemudian mengurai dengan sendirinya gitu. Betul. Nah, ketika kemudian udah mengurai, udah shifting, itu gimana? Lebih rileks lagi gitu atau seperti apa? Lebih rileks dan lebih plong. Nanti tahu sendirilah. Dan tidak akan menarik peristiwa-peristiwa yang serupa sebelumnya gitu ya? Iya. Dan tidak akan mencerminkan peristiwa yang itu. Karena udah beda kan posisinya. Jadi ini sepanjang hidup kita itu kita selalu manifestasi. Jadi jangan disangka manifestasi itu adalah sesuatu hal yang kalian lakukan. Enggak, itu bukan doing. Itu adalah sifat kalian masing-masing. Jadi kalau intinya sejak lahir sampai sekarang kalian tuh selalu memanifestasikan kehidupan kalian 24 jam. Hanya saja kalian memanifestasikan secara tanpa sadar. Itu bukan sesuatu yang kalian lakukan. Jangan dikira ketika kalian afirmasi baru kalian manifestasi, enggak. Jauh sebelum itu, lewat identitas dan semua ekspresi dari identitas. Makanya kita perlu sadar terlebih dahulu, bangun. Nah itu. Bangun. Yes. Kembali ke fitrah kita semuanya. Gitu ya. Iya. Oke.